Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu ketika Rasulullah SAW takziah kepada salah seorang sahabat yang meninggal. Pada saat itu beliau ketemu dengan istri almarhum dan bertanya kepada istri almarhum, bagaimana kondisi suamimu sebelum meninggal? Kata istri almarhum, dia kondisinya baik, tidak ada keluhan yang berarti. Tapi ada hal yang membuat saya penasaran sampai saat ini, ya Rasulullah. Apakah itu, kata Rasulullah? Pada saat sakaratul maut, dia sempat secara lirih mengucapkan kalimat. Yang pertama, kalau seandainya lebih jauh. Kemudian yang kedua, kalau seandainya yang baru. Dan yang ketiga, mengatakan kalau seandainya semua. Kemudian dia wafat, dipanggil Allah SWT. Dan saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan kalimat-kalimat singkat. Rasulullah SAW kemudian tersenyum. Dia mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya saat sakaratul maut, seorang itu sudah bisa melihat di mana tempatnya nanti. Dan suamimu pun sama. Dia sudah melihat tempatnya nanti. Tapi ada satu hal, atau ada 3 hal yang dia sesali. Walaupun dia mendapatkan tempatnya. Yang pertama, dan ungkapan kalau seandainya lebih jauh. Ini terkait dengan ketika satu subuh yang dingin. Beliau di perjalanan menemui seorang laki-laki yang buta, yang berjalan tertatih-tatih dengan tongkat. Kemudian laki-laki ini, dia pangku. Dia ajak ke masjid, sehingga jalannya bisa lebih cepat. Dan itulah yang kemudian dilihat, betapa balasan atas perbuatan dia. Menggendong laki-laki buta ini, agar cepat sampai di masjid, mendapat balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dan dia bisa membayangkan, kalau jaraknya lebih jauh, pastilah balasan Allah jauh lebih tinggi lagi. Inilah yang menyebabkan suami mengatakan, kalau seandainya lebih jauh. Kemudian yang kedua, dalam satu malam yang dingin, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kedinginan, karena tidak memakai pakaian atau mantel yang tebal. Dan pada saat itu suamimu membawa dia mantel. Mantel usang yang sedang dia pakai, dan juga mantel baru yang dia baru beli. Dan pada saat itu timbul rasa kasihan pada diri suaminya. Kemudian dia membuka mantel lama dia dan dipakaikan kepada laki-laki itu. Serta dikatakan, silakan ambil mantel ini. Dia kemudian mengambil mantel baru untuk dirinya sendiri. Dan dia juga melihat balasan Allah yang luar biasa atas mantel usang yang dia berikan kepada laki-laki yang kedinginan itu. Dan dia membayangkan, kalau seandainya yang diberikan mantel yang baru, pasti balasan Allah jauh lebih baik. Dan yang kali ketiga, pada saat dia sedang makan bersamamu, tiba-tiba rumahmu diketuk oleh seorang pengemis. Dengan wajah yang memelas, dia mengatakan, wahai Tuan, saya sudah beberapa hari tidak makan. Berikanlah saya sepotong roti, seteguk air untuk mengganjal perut saya ini. Kemudian suamimu mengambil makanan yang sedia makan. Dia bagi 2. Separuh dia berikan kepada pengemis itu, separuh lagi dia makan sendiri. Dan dia juga mendapatkan gambaran betapa besarnya balasan Allah atas sepotong roti yang dia berikan. Dan dia membayangkan kalau seandainya seluruh roti itu dia berikan, pastilah balasan Allah jauh lebih besar lagi dibandingkan hanya sepotong roti. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah penyesalan yang muncul ketika mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya kita bisa lakukan lebih besar, tapi kita lakukan di dunia ini dengan kapasitas yang tidak optimal. Masih mending kalau yang kita lakukan atau penyesalan itu terkait dengan kebaikan yang kurang yang masih bisa menyelamatkan kita. Bagaimana kalau kemudian kebaikan yang kita lakukan itu tidak menyelamatkan kita? Kesalahan atau dosa kita lebih besar, tentu penyesalan kita jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, ada penyesalan yang juga terjadi para orang-orang
yang merasakan kehidupan di dunia ini suatu yang tidak perlu memikirkan kehidupan yaumil akhir kelak. Sehingga kemudian ketika dia melihat azab Allah, melihat siksaan Allah, barulah saat itu dia mengatakan penyesalan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Inna mu'minun. Kalau seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa itu, pada saat mereka dipegang oleh Allah tentunya, pada saat mereka harus mendapatkan balasan atas perbuatan dosanya di dunia, dia mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami sudah melihat azabmu. Kami sudah mendengar betapa mengerikan orang-orang yang kena azabmu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Agar apa? Na'mal solihah. Agar kami bisa beramal soleh. Agar kami tidak terjebak dengan azab yang mengerikan ini. Dengan siksa yang menakutkan ini. Inna mu'minun. Pada saat ini kami memang yakin bahwasanya azab itu benar. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita di dunia ini. Jangan kemudian kita lalaikan kesempatan yang diberikan Allah. Kesempatan untuk menambah amal. Dan juga kesempatan jangan sampai tersia-siakan sehingga terjerumus dalam berbagai dosa dan kemaksiatan. Demikian juga dengan harta kita, dengan kemampuan finansial kita. Sampai Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kita punya harta, punya kemampuan finansial, maka kata Allah, wa anfiqu, infakkanlah. Infakkanlah harta itu. Jangan sampai kemudian ketika maut sudah datang baru mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau diberikan kesempatan sejenak saja, sebentar saja, dalam waktu yang dekat saja, maka kami akan menginfak. Kami akan memberikan harta kami. Tapi sekali lagi, itu sudah tidak mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaatkan waktu kita. Jangan menyesal, karena penyesalan pasti di akhir. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.